Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Farid, sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana? Sehat semua ya Mbak? Sehat Pak, Alhamdulillah, terima kasih. Baik, terima kasih juga nih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting ini ya. Alhamdulillah sudah 46 orang, luar biasa ya. Sudah hadir di pagi hari ini. Dan seperti biasa Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah ya, dan juga baik yang di Zoom ini dan juga di Facebook nih sudah ada 21 orang. Terima kasih. Kembali pagi ini kita akan melanjutkan sesi Saturday Morning Talk yang ke-32 ya, dengan tema yaitu hakikat istighfar ya. Dan ya, sebelum kita mulai tentunya seperti biasa kita buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Farid, terima kasih atas kesediaannya untuk selalu ya senantiasa berbagi ilmu buat kita semua ya, dan juga tentunya Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Zoom meeting ini yang juga senantiasa istiqomah untuk kita sama-sama belajar dan mengejar ilmu Allah ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini diberikan keberkahan, kelancaran ya, dimudahkan untuk mendapatkan pemahaman, dan tentunya juga semoga kita semua di sini semakin diridhoi Allah ya. Kalau sudah diridhoi Allah tentunya kita akan semakin dibahagiakan Allah, dan doa-doa kita insya Allah juga akan senantiasa dikabulkan oleh Allah. Baik, yang baru bergabung terima kasih banyak ya. Perkenalkan, saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Consulting. Acara ini kami buat ya untuk tentunya kita bagaimana di kondisi saat ini akademi COVID ini ya, yang biasanya bisa kajian ya, jalan rutin mengejar kajian dimanapun ya, tapi kita maksimalkan dengan keadaan yang kita bisa, yaitu melalui virtual. Dan luar biasanya alhamdulillahnya ternyata via virtual kita bisa bertemu dengan sahabat-sahabat dari berbagai kota, bahkan ada mancanegara ya. Ada yang seperti biasa nih Ibu Komsatun, ada Ibu siapa ya, Seri ya dari Singapura ya, lalu juga tadi mungkin ada dari Malaysia juga. Selamat bergabung semuanya. Dan tentunya seperti biasa ini pembicara kita yaitu adalah Pak Farid Auladi ya, di mana beliau adalah Certified Trainer Magnet Rezeki, dan juga berkenaan dengan topik kita pada sesi kali ini ya. Sejak sesi 13 kalau nggak salah atau 14 ya, memang kita membahas tentang ilmu magnet rezeki ya, karena ilmu magnet rezeki ini yang difounderi oleh Pak atau Ustadz Nasrullah ini ilmu yang luar biasa buat kami yang sudah mempraktekkannya ya. Dan insya Allah kalau kita memahaminya dengan baik, ini akan semakin mempermudah kita untuk mengejar ridho Allah ya, menarik rezeki dengan cara Allah. Oleh karena itu supaya Bapak Ibu bisa memiliki pemahaman yang lebih dalam lagi terkait dengan ilmu magnet rezeki, dibuatlah kajian-kajian ini setiap minggu. Kita cicil ya, belajar satu-satu supaya pemahamannya juga lebih detail, lebih dalam, dan kita belajar mempraktekkannya satu demi satu ya. Insya Allah akan semakin dimudahkan, karena kuncinya adalah pada dipraktekkan kalau kata Ustadz Nasrullah ya. Prakteknya berapa lama Bagi? Selamanya ya, karena hidup ini kan persoalannya selamanya akan hadir ya, tapi bagaimana kita bisa mengelola persoalan yang hadir di dalam kehidupan kita ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk melalui setiap perjalanan hidup yang ditetapkannya ya. Seperti tagline dari Pradita Channel yaitu Stay Blessed, Stay Happy, Live Your Everyday Life as a Spiritual Journey ya. Jadi nikmat itu dari Allah ya, ketidaknikmatan atau musibah itu juga datangnya dari Allah, dan itu juga harus kita syukuri ya. Dan akan menjadi nikmat yang luar biasa pada saat kita justru dengan cara itu ya, tanda cintanya itu, kita semakin mendekat kepadanya. Nah, topik hari ini juga akan membahas tentang hakikat magnet rezeki ya. Tapi sebelum memulai, seperti biasa, sesi awal akan dibuka oleh Pak Farid ya dengan doanya, dan juga dengan nanti akan ada
jawaban ya, atau menjawab tanya jawab yang dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu semua di minggu lalu ya. Baiklah, tidak berlama-lama, kalau gitu kepada Pak Farid saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi ya, berkali-kali kita sama-sama tahu bahwa rezeki, kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan dari Allah itu sangat luar biasa. Sangat tidak terhitung, sangat tidak berbilang, dan tidak pernah berhenti Allah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada diri kita. Sholawat serta salam, marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, kemudian juga tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita senantiasa meminta, berharap, memohon kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, seperti biasa marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat, memberikan sesuatu yang bisa menambah kebahagiaan kita, dan tentunya kita berharap bahwa apa yang kita lakukan ini juga bisa membawa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami memohon kepada semua orang yang hadir dalam acara ini beserta keluarga besarnya. Limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezekinya, sempurnakan kebaikannya, berkahi usianya, dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami kemudahan di dalam belajar ini. Berikanlah kami kemudahan menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Dan kita berdoa juga yang kedua. Doa ini seperti biasa kita mintakan kepada Allah. Semoga teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara kita, barangkali ada keluarganya juga yang sedang tidak sehat. Ada keluarganya mungkin sedang kena COVID-19. Kita berharap kepada Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Allah. Hilangkanlah penyakit saudara-saudaraku itu, ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit ini, ya Allah, kecuali Engkau. Kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat dan penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita masuk ke dalam materi kita. Materi kita pagi hari ini adalah kita akan berbicara tentang hakikat istighfar ya, hakikat istighfar. Suara saya masih cukup bagus pada pantulannya, sering? Ya, aman Pak. Aman ya. Oke, baik, terima kasih. Kita masuk ke materinya tentang hakikat istighfar. Ini materi sebetulnya materi yang tidak terlalu
tidak terlalu complicated, sederhana ya. Sorry, saya mesti mencari kata-kata untuk disiplin kata ya. Kita membiasakan. Ini materi yang sederhana, materi yang simple sebetulnya ya, materi yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi justru kadang-kadang saking simpelnya, saking sederhananya itu, ini bahkan kelewat. Ini bahkan kelewat gitu ya. Justru seringkali kita itu mencari sesuatu yang lebih wah kelihatannya ya, lebih keren. Sesuatu yang di luar itu tampaknya luar biasa. Padahal sebetulnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dekat kita, di dalam diri kita itu kita punya sesuatu yang apa ya, yang luar biasa sebetulnya. Sesuatu yang sebetulnya dahsyat kalau bahasanya orang MR gitu ya. Sesuatu yang bombastis ya, sesuatu yang sebetulnya ini menjadi apa? Menjadi jalan dibukanya pintu rezeki oleh Allah. Dibuka jalan rezeki oleh Allah. Kita sering mengatakan, hayo istighfar ya. Jangan, ayo ingat ya, lakukan istighfar, baca istighfar. Jangan tinggalkan ini ya. Jalankan terus. Tetapi sebetulnya apa sih tentang istighfar ini gitu ya? Bagaimana cara kita beristighfar ini? Apakah hanya sekedar membaca? Hanya sekedar lip service saja, astagfirullahaladzim, misalnya seperti itu. Bagaimana? Seperti apa harusnya yang kita lakukan ya? Baik, yang berikutnya kita lihat ya. Saya hanya ingin berbagi satu video yang buat saya ini menyenangkan ya. Saya hanya mau bertanya, ketika kita melihat video seperti ini, kira-kira apa yang terbayang di pikiran kita? Coba, apa yang terbayang di pikiran kita dan apa keinginan kita terhadap itu, gitu ya? Ya, silakan Bapak Ibu boleh dituliskan di chat Zoom atau Facebook ya. Ya, ini sudah ada yang jawab nih, gemas lihat babynya Pak Farid. Ibu Citra happy, Mbak Almira bahagia, Ibu Citra ya, lucu bayinya. Oke. Ya, seperti itu. Masya Allah lucu. Baby itu happy ya. Rezekinya berlimpah. Bu Andi bilang lucu, gemes, semoga menjadi anak soleh-soleha ya. Ibu Sri bahagianya, begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, siapapun ketika melihat bayi ini, ya itu perasaan itu tuh luar biasa, bahagia. Gitu. Tidak ada orang yang ketika melihat bayi yang lucu seperti tadi itu kemudian ada perasaan tidak suka. Nggak ada. Kalau kita masih normal gitu. Tidak ada yang berpikir bahwa kita itu tidak nyaman, luar biasa. Kenapa saya sering memberikan ilustrasi seperti ini? Kenapa bayi itu membuat kita bahagia? Ya, melihat bayi orang, punya bayi sendiri atau punya anak sendiri atau apapun lah itu bentuknya, kita selalu merasa bahwa nyaman gitu ya, lucu, gemesin, bikin kita itu tersenyum, bikin kita itu tertawa, bikin kita itu merasa bahagia. Kenapa? Karena bayi itu sifatnya masih fitrah. Dia tidak punya persoalan, dia tidak punya dosa ya. Dan dia juga hidupnya tidak perlu berlelah-lelah seperti kita untuk mendapatkan makan misalnya ya. Berlelah-lelah untuk urusan dunia. Dia tidak perlu capek-capek untuk mendapatkan sesuatu yang dia ingin. Cukup dia mengeluarkan suara 1-2 suara dengan tangisannya yang juga seringkali lucu dibandingkan dengan tangisan yang tidak lucu gitu ya. Dia pasti lucu bayi ini. Itu orang pasti berbondong-bondong.
paling tidak orang tuanya, paling tidak kakaknya, paling tidak saudara-saudaranya yang ada di dekat bayi itu, dia akan langsung memberikan reaksi, memberikan respon. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, urusan dunia bagi bayi itu nyaman aja, enak-enak aja. Tidak ada sesuatu yang membuat dirinya itu terbebani dengan apapun ya. Nggak ada dia berpikir tentang, aduh nanti bisa makan atau tidak. Dia tidak akan pernah berpikir bagaimana nanti sekolah saya seperti apa, apakah nanti keterima kerja atau tidak, apakah nanti bisa mendapatkan gaji berapa, apakah nanti bisnisnya berhasil atau tidak. Tidak ada. Tidak ada pikiran bayi yang seperti itu. Nah, kenapa dia berpikir seperti itu? Pertama, karena memang di dalam jiwanya, dia itu masih bersih, masih suci, masih fitrah. Yang kedua, secara tidak langsung, secara tidak sadar, dia ini betul-betul menyandarkan hidupnya kepada Allah. Dia sangat yakin bahwa akan ada orang lain, pihak lain atas izin Allah untuk ngurusin dirinya. Tidak pernah berpikir hal-hal yang di luar kemampuan pemikirannya dia sendiri. Kalau bahasa orang dewasa kira-kira seperti itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin tidak kalau kita ini bisa hidup seperti bayi. Mungkin tidak kita ini bisa berpikir bahwa ngapain sih repot-repot ngurusin begini begitu, mikirin begini begitu, serahkan saja kepada Allah. Ketika hati kita terpaut dengan Allah, ketika hati kita betul-betul hanya bergantung kepada Allah, maka semesta, kalau bahasa orang budayawan, maka alam ini, maka makhluk yang lainnya juga pasti akan datang membantu kita, memberikan apa yang kita perlukan. Ya. Pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan. Gitu. Seperti bayi, mungkin tidak. Jadi maknanya mungkin tidak kita itu kembali seperti fitrahnya bayi. Ya. Mungkin tidak rasa-rasanya kalau apa namanya fitrah sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya itu rasanya nggak mungkin. Ya, karena kita udah kebanyakan kebablasan sampai umur-umur segini ini. Umur rata-rata 40 misalnya, 40 atau kepala 50 itu tampaknya dosa kita itu semakin lama semakin menumpuk. Sementara pahala kita, pahala kebaikan kita itu mungkin jangan-jangan semakin lama semakin berkurang, semakin menipis. Nah, bagaimana mungkin? Mungkin tidak gitu ya. Mungkin tidak. Bisa saja, insya Allah bisa, dengan catatan kita tidak akan bersih-bersih amat seperti bayi gitu. Lalu bagaimana ya? Lalu bagaimana supaya kita itu hidupnya seriang gembiranya, segembiranya, sebahagianya seorang bayi? Bagaimana caranya supaya kita itu betul-betul bisa memiliki perasaan nyaman yang luar biasa seperti seorang bayi? Tidak perlu terlalu berpikir tentang, aduh bagaimana nanti bisa hidup atau tidak, bisa makan atau tidak, bisa apa namanya, bisa mendapatkan penghasilan atau tidak, bagaimana dengan apa namanya amanah-amanah saya, dengan riba saya dan sebagainya. Nah, itu semua bisa terjadi, bisa muncul kepada kita kalau kita apa namanya bisa hidup seperti seorang bayi. Syaratnya apa? Bersihkan dosa-dosa kita. Syaratnya apa? Bagaimana supaya jiwa kita ini bersih seperti halnya jiwa seorang bayi. Nah, itu yang akan kita bahas. Bagaimana kita mencoba untuk apa namanya mempelajari istighfar ini, membersihkan seluruh dosa kita. Istighfar ini membuat hati kita itu kembali paling tidak ya mendekati hati seorang bayi. Seperti apa? Padahal di dalam kehidupan kita setiap saat kita itu selalu akan bersinggungan dengan hal-hal yang tidak baik. Bersinggungan dengan dosa. Kita pun kadang-kadang melakukan dosa tanpa sengaja. Kadang-kadang kita melakukan dosa itu bukan karena ingin kita melakukannya, bukan kesengajaan kita, tetapi memang tidak bisa terhindari. Banyak dosa-dosa kecil yang membuat kita itu tidak mungkin bisa terhindar dari apa namanya dari dosa-dosa tersebut. Tetapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah Maha memberikan jalan. Allah Maha membuka hidayahnya untuk kita. Allah Maha membuka pintu ampunan bagi kita. Janji Allah, Allah itu sudah berjanji kepada kita di surat Nuh ayat 10 sampai 12.
Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Kalau Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, Allah itu pasti akan menepati janjinya. Kalau Allah memberikan satu maklumat di dalam kitab suci Al-Quran, pasti Allah akan memberikannya kepada kita. Sederhana, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, fakultus taghfiru, beristighfarlah. Kalau kita sudah beristighfar dan kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun, maka 4 hal akan kita dapatkan. Apa itu? Hujan. Hujan yang lebat ini. Hujan ini kan pembawa rezeki. Hujan ini pembawa berkah. Kalau sekarang gara-gara hujan ternyata musibah di mana-mana, banjir di mana-mana, itu bukan karena hujannya, itu bukan karena Allah yang tidak Maha Pengasih, tidak Maha Penyayang kepada kita. Itu karena apa? Karena kita sendiri merusak lingkungan. Karena kita sendiri tidak memelihara alam semesta ini. Bukan karena Allah yang tidak sayang dengan kita. Bukan Allah yang tidak Maha Pengasih dan Penyayang dengan kita. Kitanya yang tidak pernah bersyukur. Kitanya yang tidak pernah memelihara alam semesta ini. Sehingga apa? Hujan yang lebat, yang tadinya seharusnya menjadikan satu rezeki buat kita, satu anugerah buat kita, itu berbalik menjadi satu musibah. Berbalik menjadi satu musibah. Itu karena kita sendiri. Yang kedua, Allah itu akan membanyakkan harta-harta kita. Jadi harta di sini bukan harta semata-mata satu bahasa kiasan ya. Dikatakan di sini wayumdidkum bi amwal. Amwal itu harta. Wabanin, anak-anaknya. Ini yang ketiga, anak-anak. Anak-anak di sini bisa jadi anak-anak biologis, bisa jadi juga anak-anak perusahaan, macam-macam lah seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat, mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Masya Allah. Kalau kita melihat dari ayat ini, maknanya apa? Ketika kita beristighfar kepada Allah, ketika kita meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan turunkan. Apa itu? Rezeki dari mana? Dari langit dan bumi. Hujan dari atas, kemudian juga ada sungai-sungainya, air dari bawah mengalir, kemudian macam-macam. Masya Allah. Menggambarkannya saja ini luar biasa. Jadi artinya apa? Hayu, kalau kita ingin hidup bahagia, kalau kita ingin hidupnya itu penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelimpahan materi, memiliki keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, memiliki kesehatan yang luar biasa. Gampang. Sederhana, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Fakultus taghfiru rabbakum. Ya, karena Allah memang Maha Pengampun. Kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, membersihkan kesalahan kita yang terjadi, Allah akan memberikan apa tadi? Rezeki yang luar biasa. Dalam bentuk hujan, dalam bentuk harta, dalam bentuk anak-anak, dalam bentuk kebun, dalam bentuk sungai-sungai. Ini bahasa-bahasa yang to the point sebetulnya, dan ini termasuk kalimat-kalimat yang menceritakan ini dalam bentuk materi sebetulnya. Luar biasa ya, Masya Allah, ya Allahu Akbar, luar biasa. Sederhana saja. Bagaimana caranya ya? Bagaimana kita bisa bersih dari dosa? Bagaimana kita bisa memiliki kebersihan hati seperti seorang bayi? Kalau sudah kita mendapatkan seperti itu, maka jangan disalahkan siapapun kalau kita mendapatkan kelimpahan materi. Allah yang sudah berjanji kepada kita. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran satu ayatnya, pasti Allah akan laksanakan. Pasti Allah akan tunaikan kepada kita. Tetapi kitanya saja yang keyakinannya masih belum begitu kuat. Percaya sih percaya dengan Allah, tapi yakinnya itu yang belum.
Yang kedua, kita masih sering tergoda untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang justru bukan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ya, di minggu depan insya Allah kita akan bahas tentang hakikat dunia. Kita akan kupas tuntas. Kita akan detilkan apa sebetulnya kehidupan ini, apa sebetulnya dunia itu. Kenapa kita lebih sering hidup di kondisi yang justru sebetulnya kita itu enggak perlu-perlu amat gitu. Ya, enggak perlu amat maksudnya begini. Ada sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi, itu kita tidak kejar, tetapi ada sesuatu yang nilainya itu sebetulnya biasa-biasa saja, malah kita kejar-kejar. Malah kita habis-habisan mengejar sesuatu yang biasa itu. Padahal ada sesuatu yang luar biasa yang kita sendiri tidak pernah sadar atau tidak berusaha semaksimal mungkin untuk masuk ke sana. Nanti kita akan bahas di minggu depan ya tentang hakikat dunia itu seperti apa, supaya kita sama-sama tahu. Dan kemudian kalau misalnya seandainya hidup kita selama ini masih belum sesuai dengan tuntunan Allah, maka setelah belajar tentang dunia ini kita akan kita akan jauh lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, hadirin teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, ada dua jenis manusia di dalam menjemput rezeki. Ada orang yang tidak mengenal Allah cukup baik ya. Ada orang yang tidak kenal Allah dengan cukup dalam. Kalau dia mau uang, nyari materi, ingin mendapatkan harta yang banyak, maka dia cuman kerja. Workaholic. Jadi benar-benar seluruh usianya itu diberikan, didedikasikan untuk bekerja. Ya. Apakah memang ini tidak baik? Oh, baik saja. Baik juga. Bekerja itu kan juga bisa memiliki nilai ibadah. Kalau bekerja kita itu semata-mata karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kerja kita semata-mata hanya betul-betul untuk mengejar materi saja, itu belum tentu bernilai ibadah. Apalagi kalau ternyata di dalam proses bekerjanya itu kita tabrak sana tabrak sini, nggak kenal haram, nggak kenal halal, pokoknya ada sikat, pokoknya ada ambil, pokoknya ada angkut misalnya seperti itu. Nah, itu bukannya bernilai ibadah, malah justru akan menumpuk dosa-dosa untuk diri kita sendiri. Ada manusia seperti ini, ada. Semoga semakin lama semakin tidak banyak. Semoga di dalam komunitas kita di sini, di dalam jamaah kita bukan termasuk orang yang seperti itu. Artinya apa? Bekerja itu ya kewajiban kita, ikhtiar kita secukupnya. Tetapi ada yang kedua, orang yang kenal Allah, orang yang merasa yakin dengan kekuasaan Allah. Ketika dia menginginkan materi yang banyak, uang yang banyak, harta yang berlimpah, maka yang dia lakukan adalah minta ampun dulu. Beristighfar dulu. Taubahholik, artinya kalau ada workaholic, orang yang kerjanya itu nggak kenal waktu, ya kerja terus. Kalau yang taubahholik ini ya taubat gitu. Yang taubatnya itu taubatan nasuha, apalagi misalnya itu betul-betul sepenuh hati, betul-betul sepenuh dengan keyakinan, betul-betul kita menjalankannya ini setiap saat, setiap kesempatan, paling tidak setiap habis sholat 5 waktu, paling tidak setiap sepertiga malam terakhir. Hayo kita masuk ke dalam golongan orang yang kedua. Tidak berarti bahwa golongan orang yang kedua tidak kerja, tidak, sama sekali tidak seperti itu. Orang golongan kedua yang kenal Allah ini juga harus berikhtiar, punya kewajiban untuk bekerja, punya kewajiban menjemput materi, bukan menjemput rezekinya. Tetapi sebelum dia berangkat, sebelum dia akan minta ampun terlebih dahulu. Taubat dulu setobat-tobatnya. Taubat dulu sekuat-kuatnya ya. Supaya apa? Supaya ketika Allah sudah memberikan ampunan kepada kita, ketika Allah sudah memberikan hidayahnya, ridhonya kepada kita, maka pintu rezekinya itu juga akan dibuka selebar mungkin.
saya yakin, sangat yakin bahwa kita yang ada di dalam komunitas ini, kajian ini, termasuk golongan orang-orang yang kedua. Kita termasuk orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Kita termasuk orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah. Kenapa demikian? Kebayang tidak, kita sudah sampai 32 episode. Banyak dari Bapak dan Ibu yang betul-betul setia mengikuti dari pertama, ya, mengikuti dari sepertiga, mengikuti dari tengah. Ada juga orang-orang yang baru gabung. Orang-orang yang baru gabung, orang-orang yang baru join ini juga apa? Dibukakan pintu hidayahnya oleh Allah. Diajak oleh teman-teman lainnya yang sudah ikutan dari sebelumnya untuk sama-sama belajar. Saya juga belajar, saya juga sama-sama termasuk orang yang dosanya juga banyak, sama-sama minta ampun kepada Allah. Tidak berarti bahwa di sini saya lebih dibanding yang lain, tidak. Di sini kita sama-sama belajar. Hanya saja alhamdulillah ala kulli hal Allah memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk saya mengenal ilmu ini. Ya, mengenal ilmu ini. Bapak-bapak dan ibu juga pasti akan jauh lebih baik daripada saya. Nah, saya juga yakin ya, sekali lagi saya mengatakan saya sangat yakin teman-teman Bapak Ibu yang ada di dalam komunitas ini adalah orang-orang yang taubaholik ya. Betul-betul meminta kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Betul-betul senantiasa beristighfar kepada Allah. Kalau sekarang kita meminta ampun kepada Allah, kalau sekarang kita beristighfar kepada Allah hanya semata-mata hanya ingin mendapatkan materi, ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ibadah kita, keimanan kita itu juga memang kalau yang paling dasar, paling bawah itu adalah sifatnya transaksional. Apa transaksional itu maksudnya? Saya sholat supaya saya nggak masuk neraka, itu transaksional. Saya ngaji, saya puasa supaya saya bisa masuk surga, itu transaksional. Saya ikut kajian MR, saya bertobat kepada Allah supaya utang saya lunas misalnya begitu ya. Saya ikut kajian ini kemudian menjalankan ilmu MR yang notabene ilmunya ilmu Allah, ilmu Rasulullah supaya kita dekat kepada Allah. Tujuannya apa? Target akhirnya adalah supaya saya bisa mendapatkan harta yang berlimpah. Enggak apa-apa, itu transaksional. Dimulai dengan cara yang seperti itu. Nah, kalau kita sudah merasakan nikmatnya hubungan yang baik dengan Allah, ayo kita tingkatkan keimanan kita pada level yang berikutnya. Apa level berikutnya? Ada yang mengatakan ya, pertama itu transaksional, untung rugi, surga neraka. Yang kedua itu karena merasa addicted, kecanduan ya. Kalau tidak menjalankan sholat itu kok ada sesuatu yang kurang ya, ada sesuatu yang hilang gitu ya. Kemudian yang tingkatan ketiga, satu addicted, kemudian dua kewajiban. Yang ketiga itu semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah. Jadi nggak mikir lagi mau dapat surga atau dapat neraka, itu semua betul-betul hak prerogatifnya Allah. Karena kalau kita ingin masuk surga, mengandalkan ibadah kita, nggak ada apa-apanya. Minggu depan kita kaji, minggu depan kita kupas ya, apakah betul ya ibadah kita selama ini kita hitung secara detail waktu ke waktu gitu misalnya ya, apakah bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Nah, tingkatan yang paling tinggi itu adalah mendapatkan ridho Allah. Apapun yang terjadi, dapatkan ridho Allah. Dan ketika sudah mendapatkan ridho Allah, ketika Allah sudah ridho dengan kita, dunia itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya lagi. Artinya materi itu sudah tidak nempel di hati. Sudah nggak nempel di pikirannya, yang ada itu cuma Allah, 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 Allah. Kalau itu sudah Allah, 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 maka seluruh isi dunia ini juga akan tunduk kepada yang bersangkutan. Perlu proses. Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak, adik. Ketika misalnya pada saat ini kita masih dalam tataran paling bawah, tataran transaksional, kita belajar ilmu ini, kita bertobat kepada Allah ini supaya kita lunas utangnya, lunas amanahnya, lunas pinjamannya misalnya gitu kan. Supaya mendapatkan kebahagiaan, materinya berlimpah, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini proses yang mesti kita lalui. Setiap orang juga pasti akan melalui proses-proses yang seperti itu. Makanya kita, ayo tingkatkan proses belajar kita ini.
Setiap Sabtu insya Allah kita ada acara. Dan bukan cuma Sabtu pagi saja. Untuk acara-acara yang seperti ini, acara-acara kajian ini, banyak sekali. Apalagi dalam zaman teknologi canggih seperti sekarang. YouTube lah, ada di Facebook, ada macam-macam luar biasa. Dan kita bisa menjangkau dari manapun. Ya. Tadi juga ada peserta yang hadir dari Korea, biasanya juga ada yang pernah dari Arab Saudi, dari Mekah, jadi Masya Allah luar biasa. Ini artinya apa? Allah itu memberikan kesempatan yang sangat luas. Allah itu membuka pintu sangat lebar, sangat besar pintu yang dibuka untuk kita. Untuk apa? Untuk belajar. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ya. Jadi bedakan dengan zaman dulu, zaman saya kanak-kanak juga, waktu zaman kecil juga, kalau mau ngaji itu kalau bukan ke pesantren nggak mungkin. Ya, kalau bukan di pesantren-pesantren baik tradisional maupun yang sudah modern pada saat itu tidak mudah. Kalau sekarang kita sangat mudah. Allah juga memberikan kesempatan yang sangat luar biasa. Nah, kalau di zaman ini, di zaman segala kemudahan ini dibuka oleh Allah, kemudian kita nggak pernah beranjak ya, tingkat keimanannya, berarti kita yang salah. Bukan siapa yang salah, kita yang salah. Ya, Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah, bagaimana cara beristighfar yang baik? Bagaimana cara beristighfar yang terbaik supaya istighfar yang kita bacakan itu betul-betul nampol bahasanya. Supaya istighfar yang kita lantunkan itu di dalam mulut kita, di dalam hati kita itu betul-betul memberikan hasil yang terbaik. Yang pertama, beristighfar itu harus mengakui bahwa saya salah, bukan saya selalu benar. Jadi kita belajar kepada kakek moyang kita, doa Nabi Adam saat diturunkan ke dunia, saat beliau diturunkan dari surga ke dunia gara-gara makan buah khuldi, gara-gara melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa beliau ketika beliau diturunkan ke dunia? Ya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat 23. Masukkan ayat ini dalam doa kita. Paling tidak di setiap sholat wajib 5 waktu. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akui bahwa saya itu salah. Akui bahwa saya itu memang sifatnya selalu punya salah, bukan selalu benar. Kalau kita kaitkan dengan garis kebenaran, ini adalah berarti kita betul-betul menurunkan garis kebenaran kita. Kita betul-betul merendahkan diri kita di hadapan Allah serendah mungkin, sebawah mungkin. Katakanlah bahwa kami telah menganiaya diri kami sendiri. Akui bahwa kita memang penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Kalau kita sudah seperti ini, maka yang terjadi insya Allah Allah itu akan menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Ini janji Allah. Ini bukan kalimat, bukan kata-kata dari orang-orang bijak, bukan kata-kata dari para alim ulama. Ini Allah langsung yang mengatakan seperti itu. Ayo kita akui. Allah mengajarkan kepada kita supaya kita mengakui bahwa diri kita memang salah, bukan selalu benar. Inilah luar biasanya kalau saya mengatakan ilmu MR ini, Mas Rezeki ini, betul-betul mengajarkan kepada kita untuk apa ya? Untuk merendah serendah-rendahnya, paling bawah, tataran paling bawah, bahwa kita makhluk yang tidak punya kekuatan apapun. Bahwa kita makhluk yang benar-benar memang sering melakukan kesalahan. Apapun itu bentuknya, sering melakukan dosa, apapun itu bentuknya. Ketika kita mengakui bahwa diri kita adalah orang yang memang banyak dosa, banyak salahnya, maka pada titik itu Allah akan membuka pintu ampunannya. Pada titik itu maka Allah akan memberikan pengampunan kepada kita. Dengan catatan bahwa kita memang benar-benar mengakui. Ikhlas di dalam hati kita mengatakan, demi Allah saya
salah demi Allah, saya memang berbuat dosa, demi Allah memang saya berbuat maksiat. Pada saat itu Allah akan mengampuni kita. Pada saat itu Allah akan membuka pintu ampunan. Kalau pintu ampunan sudah terbuka, berarti dosa kita sudah tidak ada, perisai rezeki kita terbuka, maka siap-siap. Rezeki kita akan melimpah ruah. Jangan-jangan nanti kita akan mengatakan cukup ya Allah, cukup ya Allah, udah kebanyakan, udah kelebihan, saya nggak tahu lagi mesti ngapain dengan rezeki saya ini. Jangan-jangan kita akan seperti itu. Kita lari ke sana. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara beristighfar yang terbaik? Ya. Mengakui bahwa saya termasuk orang-orang yang zalim. Kalau tadi dikatakan di sana bahwa saya termasuk orang-orang yang punya dosa, punya maksiat. Yang sekarang ini kita mengakui bahwa saya termasuk orang yang zalim. Ingat doa Nabi Yunus saat di perut ikan. Ya, kita kenal cerita Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan nun ya namanya gitu ya. Ada yang mengatakan ikannya lain lagi, tidak apalah, itu hanya sekedar nama istilah. Doa Nabi Yunus apa di dalam perut ikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Bapak, Ibu, hadirin, teman-teman, rekan-rekan, kakak adik rahimakumullah. Saya jadi suka mengilustrasikan sederhana antara kita sesama makhluk. Ini ilmu, ini adalah jurus garis kebenaran, menurunkan garis kebenaran. Sederhananya begini. Misalnya kita sedang punya satu konflik dengan seseorang, dengan teman lah, atau mungkin dengan teman lah biar gampang. Kalau dengan anggota keluarga rasanya tidak nyaman. Ketika kita berkonflik dengan seseorang, dengan teman, dan dua-duanya, baik kita maupun teman kita itu sama-sama ngotot, ya, sama-sama bersikukuh dengan pemikiran kita, sama-sama bersikukuh dengan pendapat kita, yang terjadi apa? Yang terjadi persoalan tidak akan pernah selesai. Yang terjadi persoalan bisa jadi bertambah besar. Yang terjadi malah akan muncul persoalan baru. Tetapi masih ingat dengan istilah yang waras ngalah gitu. Tetapi ketika ini bahasa awamnya ketika kita mengatakan menurunkan garis kebenaran. Misalnya begini, saya atau kita sedang berhadapan dengan seseorang, sedang ada konflik dengan orang lain. Kemudian yang bersangkutan, yang lawan konflik kita itu, oke, saya paham, oke, saya ngaku salah, oke, saya ngaku bahwa saya yang nggak benar, ya. Jadi mohon maaf, saya sekali lagi mengatakan mohon maaf karena saya salah. Kira-kira apa yang kita rasakan? Kita jangan bicara bahwa bangga menang, jangan yang itunya. Kita merasa hati kita itu nyes. Selain merasa bangga. Nah, kalau yang bangga ini saya tidak berharap ini dipelihara di dalam hati kita. Kenapa? Karena kalau kita merasa bangga, kita merasa menang, bisa jadi ujung-ujungnya takabur atau sombong atau bahkan zalim. Saya hanya ingin mengajak ketika orang lawan konflik kita itu mengatakan maaf saya yang salah, ya saya mohon maaf yang salah dan saya akan perbaiki, maka yang terjadi apa? Kondisi tensi langsung drop, cus, suasana langsung dingin, ses, gitu ya. Dan yang terjadi apa? Kita sebagai orang yang tadinya juga marah dengan yang bersangkutan, misalnya, justru bisa jadi berbalik akan sayang dengan orang tersebut. Justru berbalik akan simpati juga dengan orang tersebut. Justru kadang-kadang kita akan memberikan apa yang tadinya kita pertahankan. Bisa jadi seperti itu. Jadi ingat testimoninya almarhum Kang Cecep gitu ya. Beliau testimoni 2 minggu lalu sebelum beliau wafat gitu kan, pernah ada tiba-tiba ada orang marah dengan almarhum, tetapi almarhum hanya beristighfar, mendoakan. Yang terjadi apa? Setelah Jumatan malah orang tersebut jadi baik gitu. Dan malah almarhum bisa mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Nah, ini juga lebih kurang sama ilustrasi sederhananya, walaupun ini juga ilustrasi manusia. Ketika kita mengakui kepada Allah, kita
mengaku kepada Allah bahwa kita orang yang bersalah, orang yang menganiaya diri sendiri. Ketika kita mengatakan bahwa saya termasuk orang yang zalim dan Engkau yang maha suci, ya Allah, maka lebih kurang ilustrasi sederhananya Allah itu langsung ces, dingin, ya, dan Allah akan langsung mengampuni kita, dan Allah akan langsung memberikan kasih sayangnya yang tidak terhingga kepada kita. Walaupun sebetulnya ketika kita durhaka kepada Allah pun Allah sayang, tetap sayang dengan kita. Ketika kita berbuat zolim pun Allah tetap sayang kepada kita. Sebetulnya seperti itu. Tetapi ketika kita betul-betul merendahkan diri kita serendah-rendahnya di muka Allah, maka yang terjadi Allah makin sayang sama kita. Allah makin banyak memberikan apa yang kita inginkan. Allah akan semakin mempercepat memberikan solusi terhadap semua persoalan yang kita hadapi. Kira-kira begitulah ilustrasinya. Kenapa beristighfar itu juga jangan sekedar istighfar hanya baca-baca saja. Tetapi di dalam hati kita tuh mesti ada dua hal yang tadi. Satu, yakini. Satu, katakan bahwa saya adalah orang yang salah. Menganiaya diri sendiri. Doa Nabi Adam, Rabbana dzlamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, mengakui bahwa saya termasuk orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ingat, Nabi Yunus pun dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan setelah beliau selalu mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi istighfar itu bukan sekedar istighfarnya saja, hatinya pun kita mesti bawa betul-betul ke titik paling bawah, titik paling dasar. Supaya apa? Supaya Allah benar-benar menyayangi kita. Ya, jangan sekedar baca istighfar, artinya lip service gitu. Misalnya kita yang tadi sedang berkonflik, oke, lu yang benar, gue yang salah. Tapi hati kita masih belum plong misalnya, kan kelihatan juga dari gesturnya itu kelihatan, dari mimik mukanya kelihatan nggak apa-apa, udah ya, pokoknya lu yang benar ya, gue yang salah. Dengan bahasa yang seperti itu, rasa-rasanya itu ada pengakuan yang masih belum ikhlas. Tetapi ketika kita mengatakan, oh iya betul-betul ya, mohon maaf banget ya, saya memang salah. Mohon maaf banget, saya memang salah dan saya akan perbaiki lagi ke depan. Itu langsung dingin kita itu, ya. Kita itu langsung dingin hati kita, bahkan kita mungkin tumbuh rasa sayang dengan yang bersangkutan. Sehingga apa? Yang tadinya kita pertahankan mati-matian, misalnya kalau konflik gara-gara materi, bahkan mungkin kita akan kasih kepada yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu istighfar yang terbaik ya. Jadi kita juga harus punya jurusnya, punya caranya, prosesnya, bukan hanya sekedar istighfar di permukaan, tapi hatinya masih belum beristighfar. Nah, kemudian baca istighfar sebanyak mungkin. Baca istighfar sebanyak mungkin. Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, demi Allah, sungguh diriku beristighfar dan bertaubat dalam sehari lebih dari 70 kali. Ya Allah, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia pilihan Allah. Kekasih Allah, sudah dijamin surganya, sudah dijamin kebersihannya, sudah dijamin terbebas dari dosa apapun. Ya, sudah dijamin segala-galanya oleh Allah. Itu aja masih 70 kali beristighfar dan bertobat kepada Allah. Lah kita, ya, lah kita. Ibadahnya juga nggak jelas, banyak bolongnya juga, gitu kan. Kemudian juga tidak ada jaminan terbebas dari dosa. Apalagi ada jaminan masuk surga. Emang siapa kita ini? Emang punya orang dalam yang bisa masuk surga lewat pintu belakang misalnya? Bercandanya kan seperti itu. Kan enggak. Tetapi kita masih belum mau beristighfar, bertobat kepada Allah dengan sepenuh hati. Lalu mau apa yang kita andalkan dalam hidup kita ini? Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan, kakak hadirin rahimakumullah. Makanya ada satu komunitas yang 1000 istighfar sehari misalnya. Tujuannya apa? Supaya benar-benar kita ini membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari dosa.
Ketika kita makin banyak beristighfar, kita mendawamkan, melazimkan istighfar, insya Allah bukan cuma sekedar kita akan dihapuskan dosa-dosa di masa yang lalu, kita juga akan dilindungi oleh Allah dari berbuat hal-hal yang tidak baik. Otomatis tuh jadi benteng juga, benteng di depan diri kita. Astagfirullah, astagfirullah. Ketika kita mengatakan begitu, maka apa? Allah langsung membentengi kita. Allah langsung menutup pintu ketidakbaikan untuk kita. Mau berbuat dosa nggak jadi, mau berbuat maksiat juga nggak jadi. Pasti seperti itu ya. Makanya beristighfar yang terbaik itu lakukan sebanyak mungkin. Tadi yang pertama adalah kita mengaku bahwa kita dosa, bahwa kita salah. Yang kedua kita mengaku bahwa kita zolim, doa Nabi Yunus. Yang keempat, yang ketiga ini, ayo kita beristighfar yang paling banyak. Lalu istighfar apa sebetulnya yang paling baik? Ya, ada yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ini adalah istighfar yang terbaik, tertinggi, biangnya, masternya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakanku, sedang aku adalah hamba-Mu dan aku di atas ikatan janji-Mu. Dan aku berjanji kepadamu dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmatmu terhadap diriku. Dan aku mengakui dosaku padamu. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang boleh mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Inilah masternya istighfar. Inilah biangnya istighfar. Ayo kita mulai dawamkan Sayyidul Istighfar. Ayo kita minimal baca setelah sholat wajib 5 waktu. Kalau yang lainnya kepanjangan, kalau yang ini kepanjangan, yang lain yang pendek-pendek. Ketika kita dalam kendaraan, naik mobil, naik motor, naik pesawat, naik kereta, apapun, sedang olahraga pagi, sedang memasak, sedang ngurusin taman, nguras kolam misalnya, apapun, benerin genteng, misalnya, apapun itu. Ayo sambil beristighfar. Kalau bisa baca Sayyidul Istighfar, kalau tidak bisa baca yang sederhana-sederhana saja. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sampai di sini untuk materi pagi hari ini juga sekarang sudah jam 7.23, Masya Allah. Ya, kelewatan bablas banget ini. Anggi mohon maaf karena walaupun materinya sederhana gitu ya, istighfar yang sehari-hari kita, tapi kalau kita tidak paham jurusnya juga tentu kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang mantul lah kira-kira begitu. Silakan Bang Anggi. Baik, ya terima kasih banyak Pak Farid atas pemaparannya di pagi hari ini ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Memang kalau dengan Pak Farid ini belajarnya waktu tuh tadi ada Pak Jusnan juga ya memberikan komentar, materinya bagus, yang menyampaikan amazing 1 jam seperti baru 10 menit ya, karena Pak Farid yang menyampaikannya dengan hati. Semoga saya bisa menduplikasi cara menyampaikan kebaikan dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita semua di sini juga ya dimudahkan tadi ya dalam memahaminya, dan nanti bisa mengajarkan lagi ya. Ada salah satu mentor saya juga bilang kan, setiap hari adalah belajar dan mengajar. Jadi apa yang kita dapatkan di sini, nanti kita berbagi juga buat sahabat-sahabat yang lainnya ya. Luar biasa, terima kasih Pak Farid sekali lagi, dan juga Bapak Ibu semua di sini. Baiklah, sebelum ditutup acara ini, seperti biasa, saya minta Pak Farid untuk doanya di pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan kita semua semakin dibahagiakan Allah, diberkahi kehidupan dan disehatkan ya. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu hadirin rekan rahimakumullah. Jadi suaranya agak menggema Mbak Anggi enggak? Di sini aman Pak, terdengar. Aman ya, oke. Baik. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah semakin ridho kepada kita, semoga Allah semakin memudahkan apapun yang ingin kita lakukan, dan semoga Allah membukakan pintu kebaikan, pintu hidayah, pintu rezeki yang tak berbilang kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Mari kita beristighfar 5 kali dan nanti sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, ya Allah. Dan tentunya Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku. Dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk selalu mensyukur nikmat Engkau yang telah Engkau berikan. Berikanlah kebaikan kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Berikanlah kenikmatan kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Berikanlah berkah rezeki-Mu kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Dan berikanlah rahmat serta ridho-Mu bagi kehidupan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, ya Allah. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan kakak adik. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan ucapan terima kasih ya buat Pak Farid Tauladi yang sudah sharing luar biasa kembali ya di hari ini. Dan juga buat Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas kesediaannya ya meluangkan waktu di setiap Sabtu pagi. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita ya, Allah berkahi majelis ilmu ini dan semakin memberikan manfaat buat kita untuk bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita ya. Baiklah, seperti biasa ya foto bareng harus juga ingat saya ya. Ayo, silakan di on kamera videonya Bapak Ibunya, Bapak Ibu. Oke, sebentar. Ya, silakan di on kamera videonya. Saya siapkan. Oke, seperti biasa gaya kita ya adalah yang pertama meraih ridho Allah. Silakan ditengadahkan tangannya. Masya Allah, hari ini ada 108 di Pak Farid dan di Facebook juga ada 79 tadi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ditunggu ada berapa layar ini? Ditunggu dulu, tahan. Oke, tahan. Baik, lalu angka 1. Ya. 1 sama terhubung ya hanya kepada Allah. 1, 2, 3. Oke, ditunggu. Lagi. Baik, oke. Baiklah kalau begitu Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Jangan lupa ya di subscribe
subscribe channel YouTube-nya Prita Channel, dan juga sudah Bumikem, Almira, terima kasih ya Ibu Nining ya, Bapak Ibu semuanya, dan juga di-share ya, berbagi, mudah-mudahan banyak orang yang mendapatkan manfaat ya, apalagi terkait dengan riba ya. Ini beberapa yang kemarin sudah ikut acara riba kemarin ya, ada yang WA gitu ya, Masya Allah Mbak Anggi, saya seperti dikasih ya petunjuk. Kenapa? Karena memang benar-benar sedang dalam keadaan penuh tekanan ya, oleh debt collector, oleh harus membayar utang segala macam amanahnya, tapi ketemu dengan channel ini ya, dan dengan acara riba itu membantu sekali. Mungkin ada orang-orang sekitar kita yang juga ada persoalan, tapi dia salah ya, malu untuk mengatakan bahwa punya riba ya. Silakan kita berbagi saja, terserah mereka mau atau tidak. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan kita bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang lainnya ya, Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi di pekan berikutnya. Saya ucapkan, kita doakan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Anggi, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. You